Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sipul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Gimana Mohed. hari ini kabarnya sehat ya? Alhamdulillah senantiasa sehat Ya, selalu Pak Mohed dan tetap semangat. alhamdulillah. Semoga demikian Semangat juga ya. dengan Pak Mohed Ya, ya. alhamdulillah sehat Pak Sipul. Hari ini kita ketemu dan mudah-mudahan suasananya lebih sehat, damai dan sejahtera. Dan ini Amin. Merupakan pertemuan pertama dalam rangka kegiatan supervisi untuk membantu teman-teman guru, teman-teman kepala sekolah itu dalam rangka meningkatkan kinerja. Pak Sipul, kira-kira ada yang bisa saya bantu sehingga bisa membuat Pak Sipul dalam melakukan kegiatan coaching, kegiatan supervisi ini bisa lebih baik. Ada kesulitan atau bagaimana Pak Sipul? Bisa cerita? Iya Pak Mohed, terima kasih. Senang sekali ya saya dengan Pak Mohed ini dengan kerelaannya, keikhlasannya Pak Mohed bisa membantu saya, bersedia membagi waktu dengan saya, memberikan saran masukan terhadap apa yang saya anggap masih belum bisa ya Pak Mohed ya, yang selama ini saya lakukan. Saya merasa belum bisa Pak Mohed dengan bagaimana memberdayakan Guci Pak Mohed itu, memperbaikkan kucing itu, sehingga terkadang saya salah kaprah begitu. Oleh karenanya, ya. Bagaimana memberdayakan itu menggali potensi ya nanti. Betul. Iya. Sehingga nanti ketika supervisi, ketika coaching atau bincang-bincang nanti semuanya explore ya. Jadi bisa terungkap masalah-masalah atau ide-idenya. Terus Pak Sipul kira gambarannya masih apa masalahnya atau sudah bisa atau apa yang perlu ditingkatkan dari sisi apa? Saya merasa lemah ketika saya itu menggali sekaligus juga ini Pak Mohed ya. Terkadang cenderung saya mendominasi itu coaching itu terhadap ide-ide saya gitu loh. Padahal seharusnya kan saya ini membangkitkan, membangun itu, menggali terus ya ide-ide gagasan dia gitu. Nah ini yang saya katakan salah menempatkan diri gitu Pak Mohed. Jadi lebih ke dominasi ya. Tapi kali ini nanti dalam proses kegiatan ini bagaimana memberdayakan ya Bapak. Memberdayakan. Nanti setelah melalui proses pengamatan ini nanti kita bisa sharing-sharing kembali ya. Nanti mudah-mudahan melalui kegiatan ini Pak Siful bisa lebih mengoptimalkan bagaimana menggali, memberdayakan potensi yang ada di Koci untuk bisa menemukan jalan keluar. Silakan. Nanti saya sambil lalu mohon izin untuk mengamati Pak Sipul ya. Nanti setelah kegiatan baru kita bincang-bincang lagi. Silakan Pak Sipul. Terima kasih Pak Mohed. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Misbahut Tauhid. Waalaikumsalam, ya Pak Sipul. Gimana nih kabarnya Pak Misbah? Semringah kayaknya hari ini ya.
Baik, Ya, Pak Kepala. senantiasa sehat ya. Sehat selalu, sehat. Padahal ini sudah hari ke-12. Yang jelas amunisi sudah mulai berkurang, tapi Pak Misbah sangat luar biasa ini. Masih seger fresh gitu ya, Pak. Pak Alhamdulillah, Misbah ya. alhamdulillah. Oke. Ya, alhamdulillah. Pak Misbah, kita bincang-bincang santai aja, Pak Misbah. Iya. Terkait, saya juga ingin punya pengalaman baru lah melalui Pak Misbah begitu ya. Selama melakukan aktivitas kegiatan belajar di sekolah itu, kira-kira ada masalah gitu Pak Misbah. Sering menemukan masalah atau sering bertemu dengan masalah yang perlu kita bicarakan bersama gitu untuk pagi ini. Iya ini Pak, saya ini kok sampai saat ini ya menjadi guru sudah 20 tahun lebih, ini kok masih suka emosi Pak ya. Saya belum mempunyai keterampilan mengelola emosi nih Pak. Suka marah-marah saya ke murid itu. Begitu. 20 tahun itu Pak Misbah di satu sekolah itu Pak ya. Tidak pernah ada rotasi atau mutasi Pak gitu. 20 tahun gitu ya. Di situ ya. Iya. Pak. Sudah pindah 2 kali nih Pak, tapi saya ini tetap. Oh gitu ya. Jadi Pindah anak-anak 2 itu kali gitu ya. Kalau anak yang lulus itu ingat ke saya ya guru yang galak gitu. Oh gitu. Gitu Pak. Ya. Dengan sekolah yang lama Pak, yang lama berapa tahun Pak gitu. Pak Misbah itu kenal dengan warga sekolah ya. Dengan segala situasinya gitu loh Pak. Yang lama 15 tahun Pak. Wah, 15 tahun ya. Dengan yang baru ini Pak? Ya 6 tahun. Oh 6 tahun. Selama 15 tahun bagaimana Pak Misbah berinteraksi dengan warga sekolah, terutama dengan siswa Pak itu? Ya, saya nilai diri saya sendiri, saya keras. Saya harus suka marah kalau ada kesalahan sedikit oleh siswa itu langsung saya Pak, perasaan saya, emosi saya itu meningkat. Kenapa? Saya ini sudah berusaha maksimal. Sudah berusaha maksimal untuk ngerem ya, tapi gimana ya, mungkin ya itulah saya ingin mendapatkan bantuan Bapak supaya menyelesaikan masalah ini Pak. Oke, gitu ya. Dengan sekolah yang baru selama 5 tahun, Pak Misbah Sama. masih punya situasi semacam begitu ya? Iya Pak, sama. Situasi fisikis semacam itu ya? Iya Pak Misbah. Iya, iya. Menurut Pak Misbah sendiri, gitu. Menurut Pak Misbah sendiri, yang melatar belakangi munculnya situasi emosional dan psikis semacam itu apa ya Pak menurut Pak Misbah? Iya. Karena bijaknya kan memang harus dari Pak Misbah ya. gitu. Jadi gini Pak, saya ini mungkin idealis. Antara yang saya harapkan yaitu siswa itu bisa mencapai KKM semua, sukses Kan semua. bagus loh Pak, kan Ya, tidak ada yang salah dengan rasa itu, dengan itu Pak, prinsip itu Pak. Iya, tapi masalahnya ketika melihat kenyataannya banyak yang belum mencapai KKM, disitulah muncul emosi saya. Itu Pak. Gitu ya Pak. Dan itu berlaku kepada semua siswa ya Pak ya? Artinya sifat atau sifat terus emosi semacam itu berlaku semua siswa ya Pak ya? Iya Pokoknya Pak, enggak mencapai KKM gitu. ya khususnya bagi anak-anak yang tidak mencapai KKM itu Pak, saya mangkal itu Pak. Jadi saya marah-marahi. Begitu. Begitu. Ada enggak yang pernah dilakukan oleh Pak Misbah sendiri ketika satu hal kecil lah ketika Pak Misbah ketemu dengan anak yang tidak mencapai KKM itu paling tidak mengerim rasa emosi itu loh Pak gitu.
Ya, sebenarnya saya selalu berusaha, tapi lebih sering tidak bisa mengontrol. Lebih sering saya tetap marah itu. Oh, gitu. Memang saya sudah berusaha untuk mengerem itu. Hanya soal semudah itu kok enggak bisa begitu anunya saya. Gitu. Sempat juga komunikasi dengan siswanya, Pak, untuk mengetahui latar belakang misalnya, kenapa kamu nak tidak bisa mengerjakan ini padahal mudah gitu. Sudah bisa membangun komunikasi dengan siswa, mencari tahu lah kenapa gitu loh Pak. Ya, ya itulah kelemahan saya Pak. Saya anggap yang bagi saya mudah, bagi siswa mudah. Saya tidak begitu intens Oh, gitu. komunikasi dengan siswa Pak. Oke. Ya. Setelah Pak Misbah itu tahu kelemahan Pak Misbah ya, tidak bisa mengontrol emosi gitu. Baik belajar dari sekolah yang lama pun juga dengan sekolah yang baru tidak mengalami perubahan secara emosional. Kedepannya Pak Misbah akan berbuat seperti apa gitu loh Pak Misbah. Iya Pak, saya ingin berubah Pak. Saya ingin berubah. Karena sebenarnya ketika saya marah itu saya juga tersiksa. Jadi saya ingin berubah. Langkah-langkah yang ingin saya lakukan, pertama saya ingin konsultasi dengan istri saya Pak, karena bener. Kenapa harus dengan istri Pak? berhati ya. Saya kan malu. Gitu. Saya malu juga kalau disalah-salahkan orang ya. Gitu Terus ya. pilihan kedua, saya ingin curhat ke sesama teman. Kebetulan di sekolah yang baru ini ada teman yang adem, bijaksana, di kelasnya juga kayaknya terjalin hubungan yang hangat dengan siswa, yang mesra. Saya melihat sosok itu kayaknya bisa Pak untuk saya jadikan tempat curhat dalam mengatasi masalah saya Pak. Mulai kapan itu Pak mau dilakukan sama Pak Misbah? Ya rencananya setelah kegiatan coaching ini saya mau melakukan itu Pak. Luar biasa. Konsep penyadaran diri yang terbangun oleh diri Pak Misbah sendiri ini dengan belajar kepada orang-orang yang terdekat ya Pak, orang-orang yang terdekat di hati, mulai dari keluarga dan juga teman-teman seprofesi yang ada di sekolah ya Pak ya. Ya, saya luar biasa Pak, luar biasa. Semoga apa yang dilakukan Pak Misbah dengan tujuan yang mulia untuk anak didik Pak Misbah senantiasa diberikan kemudahan ya Pak. Sama Allah Amin, gitu ya. amin. Semuanya Amin. juga diberikan keselamatan gitu loh Pak. Terutama Pak Misbah dalam hal mengontrol emosi Pak. Pak ya. Karena emosi yang tidak terkontrol itu sangat-sangat berdampak kepada siswa. Karena nanti akan menjadikan siswa itu tidak nyaman berhadapan dengan Pak Misbah. Kalau sudah tidak nyaman, maka proses pembelajaran pun juga tidak nyaman juga kan begitu ya Pak ya. Iya Pak, benar Pak. Terima kasih Pak Misbah, luar biasa. Saya bisa bincang-bincang santai dengan penuh makna ini dengan Pak Misbah ini. Ya, selamat beraktivitas Pak Misbah. Salam untuk keluarga, salam untuk semuanya yang ada di sekolah ini ya Pak Misbah ya. Terima kasih Pak Misbah. Ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Siful dan Pak Misbah dan Bu Dewi. Barusan saya sudah mengikuti proses coaching ya, proses namanya pendampingan atau pemberdayaan. Pak Siful, saya sudah mengamati dan alhamdulillah ini hebat. Saya mengikuti dari depan, dari awal. Kemudian yang pertama sudah memenuhi
kriteria alur tirta. Jadi sudah memenuhi tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Itu alurnya. Alurnya sudah jelas. Kira-kira Pak Siful gimana perasaannya tadi waktu coaching? Setelah saya diberikan kesempatan untuk belajar dan berkomunikasi dengan coaching ini Ya. Pak Muhammad ya, Iya, ada gimana? ada semacam kelegaan Pak gitu ya. Lega ya. Ini ada semacam apa ya, rasa menghilangkan ini perasaan bahwa saya tidak bisa yang semula saya khawatir Ya, saya nggak harus bisa itu ya. udah plong gitu Sudah Pak ya. plong, sudah pernah Terlepas itu merasakan tepat atau gitu. tidak gitu loh Pak. Nah, sudah bagus ini. Ya. Dan ini pengalaman Pak Siful. Jadi apapun yang belum kita coba masih merasa tidak yakin, takut salah atau tidak plong lah, betul. Tapi saya yakin itu sudah luar biasa barusan. Kemudian sudah memberdayakan, saya lihat tadi mengeksplor sehingga apa yang dimiliki oleh Pak Misbah tadi terungkap semua. Pak Siful merasa bagaimana pada sisi pemberdayaannya, respon dengan coachingnya? Ya, pada sisi pemberdayaan saya ya karena ada beberapa cerita yang disampaikan oleh Pak Misbah yang memicu untuk saya lebih menggali gitu loh Pak. Itu terutama karena Pak Misbah punya ini masalah dengan emosional yang tidak bisa terkontrol ketika ada anak yang nilainya KKM dikaitkan dengan pengalaman. Saya mengaitkan dengan pengalaman beliaunya selama 20 tahun dengan dua tempat berbeda, Lah muncul pertanyaan saya, apakah dari tempat berbeda pertama dengan kedua itu masih belum bisa beradaptasi? Kan yang jelas kan ada perubahan Pak Muhammad itu. Betul. Situasi yang pertama dengan situasi kedua gitu loh Pak. Nah, mungkin itu yang bisa dijadikan pelajaran. Kalau mungkin di sekolah yang pertama Pak Misbah itu belum bisa mendapat pelajaran banyak tentang bagaimana mengontrol emosinya. Mungkin dipindah ke sekolah kedua dengan nuansa yang berbeda mungkin ada. Ternyata juga tidak, Pak. Belum ada. Ini yang menarik, maka saya berdayakan. Luar biasa dengan Pak Misbah ini luar biasa. Pertanyaan di situ, Pak. Ya, terima kasih Pak Siful. Ini proses coaching sudah saya cukup ini, saya sudah banyak melihat proses kemudian hasil. Saya izin Pak Siful memberikan masukan. Siap, terima kasih Pak Muhammad. Untuk dalam rangka perbaikan bersama ya. Nanti mudah-mudahan di sesi karena ini tadi yang mau ditingkatkan memberdayakan, Pak Siful nanti lebih memberikan contoh. Jadi beri contoh bagaimana menurut mungkin pengalaman Pak Siful, menurut referensi yang sudah dibaca, sehingga nanti tadi Pak Misbah kan sudah berapa puluh tahun gitu pindah-pindah. Nah, kok masih tetap mungkin nanti contoh itu bisa menginspirasi, mengubah. Jadi perlu contoh nanti. Contoh baik pengalamannya pribadi ataupun pengalaman dari orang lain, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena ini menghadapi coach atau Pak Misbah yang bisa dikatakan temperamen, iya katanya ya. Tapi Pak Siful sudah bisa mengambil emosi. Tadi kan udah enak kok, tidak marah-marah. Nah, jadi present Pak Siful itu sudah full dan bisa memahami karakter dari si coach itu sudah bagus, nanti bisa dikembangkan. Jadi kalau sudah tidak mood, tidak bisa gitu ya untuk melakukan sesi curhat-curhatan lah. Iya. Nah, ya.
Jadi itu sudah bagus, itu saja Mas Pur. Jadi perlu contoh nanti. Ya. Seperti apa? Oh ini saya punya program seperti itu. Oh bisa ditiru, bisa dikembangkan. Itu saja mungkin hari ini semuanya sukses Pak Siful. Nanti bisa berkembang melalui berbagai variasi acara, referensi, dan sebagainya. Nanti kita bersama-sama untuk melakukan perubahan. Terima kasih Pak Siful waktunya. Terima kasih Pak Wahed. Ya, sama. Ya, telah berbagi dengan saya. Betul. Terutama masukannya kan ya. Tetap semangat. Semangat. Kita ketemu di lain waktu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana Mas Misbah itu? Masih direkod. Kalau masih ada waktu langsung rekam episode 3, enggak usah ganti Zoom. Gitu. Iya. Tinggal dipotong ya nanti. Ini 24. Ya, langsung saja. Ini 24 menit, Pak. 25 menit. Tanggung, Pak. Langsung. Kurang 5 menit Tanggung, lagi. tanggung. Tanggung, Bukan Pak. tanggung. 5 menit lagi. Oh, 30 ya. 25 menit ini sudah. Oke, kita bincang-bincang aja ya. Mungkin Di, server. ditutup dulu biar videonya bisa